selamat malam pemirsa. Kita berjumpa dalam program survei interaktif di Election Channel Metro TV. Partai Bicara. Saya Ralf Tampu-Bolon. Dan saya Nina Melinda. Survei Partai Interaktif Partai Bicara ini malam ini akan mengusik tentang kekayaan alam Indonesia yang telah banyak dikuras oleh pihak asing. Berbagai perjanjian dan pengelolaan dengan pihak asing terbukti banyak yang merugikan Indonesia sebagai pemilik kekayaan. Dan saat ini di Grand Studio Metro TV telah hadir dua partai peserta pemilu 2009. Yang pertama di sebelah kanan saya, partai dengan nomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera PKS. Beri tepuk tangan. Partai Keadilan Sejahtera didirikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002. Ketua Umum Insinyur Haji Tifatul Sembiring, Sekretaris Jenderal Haji M. Anies Mata. Partai Keadilan Sejahtera didirikan oleh sekelompok anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur, yaitu menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Selamat malam untuk Pak Tifatul Sembiring, Presiden PKS, dan Pak Sohibul Iman, Ketua DPP PKS yang akan menjadi juru bicara PKS malam hari ini. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga hadir pada malam hari ini di studio Partai Bicara, Partai Golongan Karya, dengan Pak Burhanuddin dan Pak Lutfi Al-Katiri, Ketua Bidang Ekonomi. Selamat malam. Selamat malam. Partai Golongan Karya. Partai Golongan Karya atau Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Ketua Umum Dr. Andes Haji M. Yusuf Kala, Sekretaris Jenderal Haji Sumarsono SH. Partai Golongan Karya atau Partai Golkar adalah salah satu partai politik besar Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964. Juga telah hadir 3 orang panelis. Dari yang sebelah kiri, paling kiri, Pak Sugeng Prawoto dari Dewan Redaksi Media Group. Kemudian di sebelah Pak Sugeng, Pak Fadilah Hasan, pengamat ekonomi. Dan di sebelah kanan, yang paling kanan, Pak Kurtubi, pengamat perminyakan. Terima kasih sudah hadir. Tepuk tangan. Ya, selain ketiga panelis tadi, kita juga akan ditemani teman-teman kita dari mahasiswa dari LSM yang nantinya akan memberikan kritikan tajam dan ulasan tajam mereka kepada kedua partai ini. Mereka adalah Yayasan Pembangunan Berkelanjutan. Dan dari Pelangi Indonesia, mahasiswa Universitas Indonesia dan mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Beri tepuk tangan untuk mereka semua yang ada di sini. Terima kasih. Dan sebelum kita masuk ke diskusi kita malam hari ini, ada baiknya kita saksikan tayangan berikut. Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Demikian sebuah pitutur nenek moyang kita akan kekayaan alam dan kemakmuran rakyatnya. Namun pitutur itu kini rasanya hanya mimpi. Kekayaan alam negeri ini sudah dijarah habis-habisan dari Sabang sampai Merauke. Dunia tahu, negeri ini surganya sumber daya alam, mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, mineral, emas, nikel. Namun sayangnya, pengelolaan terutama pengelola lapangan migas dimiliki oleh perusahaan asing sebesar 85,40% dari 137 konsensi pengelolaan lapangan migas Indonesia. Sedangkan 14,6% adalah perusahaan nasional. Akhirnya perampokan pun terjadi dengan dilegalkannya undang-undang. Pihak asing banyak menikmati migas Indonesia. Keleluasaan perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia mendapatkan legitimasi. Kelahiran Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memperluas kesempatan pihak asing untuk menguasai sektor pertambangan. Menurut Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, 84% produksi migas nasional dikuasai asing.
Sebanyak 329 blok migas Indonesia dengan cadangan minyak mencapai 250 sampai dengan 300 miliar barrel dikuasai kontraktor asing. Dari seluruh daratan Indonesia yang mencapai 192,257 juta hektar, maka luas lahan migas yang diberikan pemerintah kepada investor asing mencapai 49,65%. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah kita harus berpihak pada penguasa yang sudah menjual kekayaan alam, sementara rakyatnya terus menderita dan menjadi kemiskinan tanpa ujung? Ya, itulah tayangan seputar topik kita malam hari ini, eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Lalu sekarang seperti apa visi dan misi dari masing-masing partai yang sudah hadir menanggapi topik kita malam hari ini? Kita akan dengarkan pemaparan visi dan misi mereka. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada PKS, silakan. Jadi dari segi teori PKS, kita berangkat dari satu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan ini disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Untuk dirasakannya bagaimana akibat perbuatannya itu, mudah-mudahan mereka kembali. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan satu gambaran betapa efek BBM naik saja. Itu ada, kita amati di daerah Lembang misalnya, orang sudah mulai masuk hutan, ibu-ibu pagi-pagi jam 10 itu sudah berangkat, nanti jam-jam 12 dia pulang udah gendong kayu bakar. Hari ini dia memang mengambil yang jatuh-jatuh dulu, besok sudah nggak ada yang jatuh dia patahkan rantingnya, berikutnya lagi kalau sudah tidak ada kayunya ditebangnya. Jadi memang ironis negeri Indonesia ini dengan kekayaan yang digambarkan dalam tayangan tadi dan amanah Undang-Undang Dasar 45, di mana kekayaan alam ini untuk digunakan pemakmuran rakyat Indonesia seluas-luasnya, tapi itulah yang terjadi. Oleh sebab itu PKS kita punya prinsip satu, integral, lintas sektor, yang kedua partisipasi total, seluruh aktor, stakeholders, yang ketiga universal. Jadi antara pemerintah, private sector dan masyarakat ini harus ada satu sinergi untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup kita dan juga sumber daya alam kita. Tepuk tangan untuk misi dan visi dari PKS. Baik, sekarang kita akan dengarkan visi dan misi dari Partai Golkar. Bagi Partai Golkar tetap bersumber kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Bumi dan air adalah dikuasai oleh negara dan hanya diperuntukkan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berangkat dari situ, maka Partai Golkar sebenarnya di luar kepala karena kita sudah berpengalaman lama. Oleh karena itu Golkar berpendapat harus kita luruskan kembali karena harus dikuasai oleh negara. Ini mungkin suatu kesalahan yang kita lakukan beberapa masa yang lalu. Kita sadar bahwa kebutuhan energi yang begitu tinggi tidak bisa dicukupi oleh sumber yang ada sekarang. Maka kita coba mengalihkan penggunaan misalnya minyak tanah yang banyak dipakai rakyat, harus kita ganti dengan sumber daya gas. Kita mencatat bahwa untuk 50 tahun kita masih memiliki sumber daya gas yang sangat banyak. Tetapi yang kita rasakan adalah birokrasi kita belum mampu menerjemahkan. Oleh karena itu, bagi kita kekayaan alam tadi yang cukup untuk dikelola secara sehat, pertama adalah merumuskan kembali peraturan-peraturan yang bisa mendorong ketertiban untuk mengelola, keseimbangan, berapa yang dibutuhkan, berapa yang harus diperbaharui. Itulah sikap Partai Golkar bila mana kita dipercayakan oleh rakyat Indonesia. Baik. Berikan tepuk tangan untuk Partai Golkar. Ya, baik, penonton di studio dan pemirsa di rumah, kita sudah dengarkan visi dan misi dari masing-masing partai. Berikutnya kita akan tanyakan kepada penonton di studio melalui survei interaktif kita malam hari ini. Setuju atau tidakkah mereka mengenai visi dan misi yang telah dipaparkan di segmen ini? Jangan kemana-mana, Partai Bicara segera kembali.